Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam program Ramadan luar biasa untuk anak Indonesia hebat. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel. Semoga selalu berbahagia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat dalam berpuasanya. Karena kita tahu nih Tad, Ya, di luar betul. puasa panas, hujan. semakin tidak menentu. Semoga para pemirsa sekalian semua sehat Tad. Amin ya rabbal Seperti alamin. juga kita nih Tad di Ya, studio yang alhamdulillah. begitu semangat, begitu sehat insya Allah ya Tad, Amin, akan amin, memberikan inspirasi bagi para pemirsa sekalian di rumah. Ya. Nah Ustadz, pada episode yang telah lalu kita sudah menyampaikan tentang luar biasanya ilmu nih Tad. Apakah ada nih Tad hubungannya antara ilmu dengan keimanan seseorang nih Tad? Ya, jadi di pembahasan yang lalu kita sudah bicara bahwasanya orang-orang yang beriman dan diberi oleh Allah ilmu, maka itulah yang akan Allah SWT akan senantiasa naikkan derajatnya Iya. pada tempat yang tinggi, ya kan? Betul. Nah jadi yang pertama tentu keimanan sebagai syarat pertama ya. Untuk kita mencapai derajat yang tinggi itu kita harus memiliki keimanan. Keimanan. Nah dalam konteks keimanan kita tentu tidak sulit untuk mendapatkannya. Kenapa demikian? Karena keimanan itu adalah amal qalbi ya, tentang amal daripada hati. Tasdikul qalbi, pembenaran yang kuat yang 100% pada hati kita dengan penuh keyakinan, maka insya Allah keimanan itu akan terwujud. Iya. Yang kedua, ya untuk memerlukan waktu yang panjang itu adalah dalam konteks mendapatkan daripada ilmu. Tidak hanya waktu yang diperlukan di situ, tapi juga kemudian usaha kita yang keras, Iya. usaha kita yang gigih, yang giat, yang tidak pernah lelah untuk mendapatkan ilmu. Ada satu contoh yang menarik ya, Iya. ketika kemudian Jerman dan Jepang ya, ketika Perang Dunia 1 dan 2 dia dikalahkan oleh sekutu, ya kan, kalah dia, ya kan. Namun apa yang terjadi setelah beberapa waktu, tidak terlalu lama, nggak sampai 1 abad, Iya. hanya sekitar 20 tahun, Jepang dan Jerman, Jepang kita tahu sekarang teknologinya, ya ilmu pengetahuannya Begitu pesat gitu. begitu pesat, sehingga kemudian semua produk-produk transportasi hampir semua dikuasai oleh Jepang. Jepang. Kita sendiri ya beli motor apa coba mereknya, Honda, Betul. Suzuki, apalagi Pak Herul, Kawasaki, ya. Yamaha, itu semua produk Jepang yang punya kualitas yang tinggi. Betul. Jerman juga menjadi negara ekonomi yang kuat di Eropa. Padahal mereka hancur lebur pada saat telah mengalami Perang Dunia 1 dan 2 kan. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang Jerman, orang-orang Jepang, mereka mau belajar. Belajar dan belajar sehingga mereka mendapatkan ilmu pengetahuan dan mampu menghasilkan teknologi baru, inovasi baru, sehingga kemudian kedudukannya pun bisa melesat sejajar dengan bangsa-bangsa yang jauh lebih dahulu dia maju. Betul. Nah begitu. Iya. Ya, ternyata betul bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi itu kita bisa kemudian melesat menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju. Betul. Dan itu harus disertai dengan sebuah usaha yang luar biasa, usaha yang gigih. Ada satu lagi cerita Pak Herul. Iya, betul. Ada seorang ulama besar yang bernama Qurtubi, ya dia dari Andalusia. Andalusia itu adalah wilayah Spanyol sekarang. Ya kan? Dan dia ingin belajar kepada seorang ulama di Baghdad. Kita tahu Baghdad dengan Eropa ini jarak yang bukan dekat. Ya kan? Kalau kita jalan kaki perlu berbulan-bulan tuh. Iya. Pada masa dulu ini, bukan pada masa sekarang, belum ada pesawat. Yang ada adalah kapal laut. Bisa dibayangkan berapa waktu dia harus berjalan menemui daripada seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi orang terkemuka ya dengan mazhabnya mazhab Hambali. Ya. Mazhab Hambali. Kalau kita kan mazhab Syafi'i Pak Herul ya. Iya. Dia ingin belajar dengan Imam Hambali ya. Imam Hambali itu. Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali lah kita sebut, dua-duanya bisa. Nah, dia ingin belajar karena dia ingin
meraih ilmu sebagaimana kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu. Yang mana dialah tokoh yang terkenal keilmuannya itu. Bagaimana dia? Dia harus berjuang. Berjalan berhari-hari dari satu negara ke negara lain. Dari Spanyol ke negara Irak. Sekarang itu perlu melintasi beberapa negara. Betul. Tapi kegigihannya itu ternyata akhirnya sampai di Baghdad. Singkat cerita, ketika dia sampai di Baghdad, dia mendengar kabar bahwa pemerintah atau penguasa Baghdad, penguasa Irak pada masa itu melarang Imam Hambali untuk mengajarkan ilmu. Ada alasannya itu ya, Tad? Atau pokoknya biasanya itu ya mungkin ketidakcocokan ya. Ada pendapat yang berbeda antara ulama dengan penguasa. Ya. Lalu kemudian dia dilarang kan begitu. Kadang-kadang begitu kan. Ya. Nah kayak seperti itu. Jadi dilarang untuk membuka majelis. Ya. Maka karena tekadnya yang kuat, dia tetap untuk ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dengan insya Allah bertemulah dia dengan Imam Ahmad bin Hanbal tadi atau Imam Hambali. Ya, ketika bertemu betul apa dikatakan oleh kebanyakan orang dari berita yang dia dengar, kata Imam Ahmad bin Hanbal setelah Imam Qurtubi itu adalah menyampaikan hajatnya bahwa ingin belajar, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku ini saat ini tidak bisa untuk mengajar secara terbuka karena penguasa melarang aku, ya kan? Tapi Imam Qurtubi ya, yang dia adalah nanti calon seorang ahli mufasir terkenal, itu tidak menyerah. Dia mengusulkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana, wahai Syekh, kalau saya ini berpura-pura menjadi pengemis, ya kan, menjadi pengemis dengan baju lusuh, mendatangi kepada engkau setiap hari dan engkau cukup sampaikan kepadaku 1 atau 2 hadis Nabi. Dengan cara begitu, supaya tidak diketahui oleh penguasa gitu. Nah kemudian bagaimana? Imam Ahmad bin Hanbal pun setuju dengan usulan daripada Imam Qurtubi tadi. Ya, akhirnya apa? Dia setiap hari mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal dengan baju pengemis dan penutup topi yang sudah lusuh sebagaimana pengemis yang kita ketahui. Lalu datang ke Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad menyampaikan 1 atau 2 hadis, lalu dihafalinya, kemudian pulang. Besok begitu sedemikian sampai waktu di mana penguasa membolehkan kembali. Dalam waktu yang cukup lama dalam sejarah, tidak 1-2 hari, berbulan-bulan dia seperti itu. Dan dia tabah untuk menjalaninya. Dengan kegigihannya. Dengan kegigihannya. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan penguasa membolehkan kembali. Luar biasa. Karena kegigihannya, ketekunannya, maka Imam Qurtubi menjadi murid spesial Imam Ahmad bin Hanbal. Karena kesungguhannya tadi luar biasa. Nah akhirnya kita tahu dalam sejarah Imam Qurtubi sebagai seorang ulama yang besar, yang sebagai ahli tafsir yang kita terkenal kitab-kitabnya. Terima kasih Ustadz nih. Jadi para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Jala yang disampaikan oleh Ustadz tadi begitu menginspirasi bagi kita bahwa di mana sudah diceritakan tadi ada suatu bangsa yang hancur, namun kemudian dengan ilmu dan teknologi yang bisa mereka miliki itu bisa maju menyusul bangsa-bangsa yang lainnya, begitu ya Tad? Iya, betul. Nah dan salah satu untuk mencari ilmu yang tinggi itu dengan kegigihan dan tanpa menyerah, begitu ya Tad? Gigih, ulet, tekun, pantang menyerah. Maju terus. Ya walaupun walaupun kondisi apapun, nggak mau tahu. Ya, pokoknya tidak bisa yang penting menyerah. berhasil Pak itu. Betul. Tujuan akhirnya untuk keberhasilan gitu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya yang begitu menginspirasi bagi kita semua. Semoga kita semua dalam menuntut ilmu itu harus terus berjuang dan terus berjuang tanpa henti, tanpa lelah. Dan tidak memandang suatu keadaan apapun. Yang penting tujuan kita dalam mencari ilmu adalah demi kemajuan kita bersama. Semoga ini bisa menginspirasi para pemirsa sekalian di rumah dalam menuntut ilmu lebih giat dalam belajar, tekun, dan selalu konsisten. Begitu ya, Tad? Amin. Ya. Baik Ustadz, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti para pemirsa bisa mengikuti kita kembali dalam Ramadan luar biasa di sesi berikutnya. Untuk sesi kali ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.